Salam jumpa kepada tim validator aksi nyata. Pada aksi nyata saya kali ini, yaitu forum diskusi terarah tentang profil pelajar Pancasila dan pembelajaran oleh kepala sekolah. Saya Doni Mangatur Raja Guguk, Kepala SMP Negeri 4 Selepan. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Salah satu perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 ada pada kerangka dasarnya, yaitu di kurikulum Merdeka ada dijelaskan tentang mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik yang tidak kita temukan pada kurikulum sebelumnya. Nah, untuk memahami profil pelajar Pancasila tersebut, kita harus memahami seperti yang saya buat dalam konsep ini, pada gambar ini. Jadi, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, itu diwujudkan ke dalam 4 komponen besar yang saya buat, seperti dalam gambar budaya sekolah, kemudian ekstrakurikuler, kemudian intrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum saya jelaskan ini Bapak dan Ibu, di tahun 2010, di zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kita memiliki 18 nilai dalam pendidikan karakter bangsa. Dan ini hanya termuat di dalam RPP dari setiap guru mata pelajaran. Kemudian di tahun 2015-2016, di zamannya Bapak Anies Baswedan, itu memberikan penekanan tentang karakter, yaitu penumbuhan budi pekerti. Nah, yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kemudian di zaman Menteri Pendidikan Pak Muhadjir ada memberikan gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK. 5 nilai utama karakter prioritas PPK itu yaitu religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan yang terakhir mandiri. Nah, ini dibuat hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari di sekolah, dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan di dalam pendidikan yang kita berikan di sekolah untuk mengembangkan pendidikan yang berkarakter. Nah, di kurikulum Merdeka dijelaskan bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi tersebut. Ke-6 dimensi tersebut perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemendikbudristek telah menetapkan visi pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan
yang terakhir adalah kreatif. Definisi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Kegunaan profil pelajar Pancasila itu menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia, tujuan akhir segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan. Urgensi dirumuskannya profil pelajar Pancasila, yaitu kita perlu menyesuaikan pembelajaran di kelas agar murid-murid kita kelak mampu menjawab tantangan perubahan abad 21, namun memiliki nilai-nilai khas yang menunjukkan jati diri sebagai pelajar Indonesia. Josh Posner dalam Analyzing the Curriculum membagi dua, yaitu luaran jangka pendek dan luaran jangka panjang. Luaran jangka pendek biasanya berupa standar capaian pembelajaran yang diraih setelah murid mengikuti kegiatan belajar atau mata pelajaran. Sedangkan luaran jangka pendek itu capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, kemudian di kurikulum 2013, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Luaran jangka panjang, apa yang siswa ingat dan dapat mereka lakukan dengan pengetahuan mereka setelah hal-hal spesifik dari mata pelajaran sudah mereka tidak ingat lagi, sikap mereka terhadap materi pelajaran. Luaran jangka pendek adalah bunga dari pendidikan, maka luaran jangka panjangnya adalah buahnya. Profil pelajar Pancasila tidak akan terbentuk tanpa luaran jangka pendek yang kuat. Ini adalah dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Yang ketiga, yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci dari bergotong royong meliputi kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen dan kunci mandiri meliputi pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu regulasi diri. Selanjutnya yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen dan kunci bernalar kritis meliputi memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya,
refleksi pemikiran, dan proses berpikir. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen dan kunci kreatif meliputi menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, bagaimana mengintegrasikan kegiatan tersebut di dalam kegiatan di sekolah? Seperti yang tadi saya jelaskan, yang harus kita perhatikan adalah profil pelajar Pancasila itu saya buat di tengah-tengah. Jadi bagaimana melaksanakan profil pelajar Pancasila tersebut di dalam kegiatan di sekolah, yaitu dengan menumbuhkan budaya sekolah atau pembiasaan-pembiasaan, kemudian ada ekstrakurikuler, kemudian ada intrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini contoh dari pengintegrasian dari pembiasaan di sekolah, seperti misalnya senam yang kita lakukan. Ini salah satu contoh pembiasaan yang kita lakukan yang disesuaikan dengan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila tadi. Ya, di hari-hari tertentu, di setiap hari Seninnya, misalnya kita melakukan upacara, peserta didik maupun guru juga mengenakan pakaian adat sebagai wujud dari berkebinekaan global. Pembiasaan sekolah yang kita lakukan seperti misalnya upacara, kemudian pentas seni yang dilakukan, lalu bagaimana mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran? Cara yang pertama membangun profil pelajar Pancasila secara konsisten dalam diri murid adalah melalui pengalaman belajar murid yang diterima setiap harinya. Seperti misalnya pembelajaran itu bisa kita lakukan di luar kelas, atau seperti misalnya yang saya berikan contoh di sini, guru PKM itu memberikan contoh dari demokrasi, mewujudkan, kemudian mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila itu dalam pelajaran sehari-hari. Sebagai contoh misalnya guru PPKN itu memberikan pemilihan ketua OSIS misalnya sebagai perwujudan dari bergotong royong, dalam pemilihan ketua OSIS. Kemudian mengintegrasikannya ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi seperti misalnya di sekolah kita yang modul yang pertama itu adalah sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi di sini kegiatan anak-anak sebagai wujud seperti misalnya bergotong royong, bernalar kritis, untuk dimensi
profil pelajar Pancasila tersebut pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu sebagai penguatan melalui ekstrakurikuler. Jadi ada kegiatan seni, ada kegiatan paskibra, ada kegiatan pramuka, dan lain sebagainya yang ada di sekolah. Ini adalah dokumentasi kegiatan yang saya lakukan forum diskusi bersama tersebut. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kita mengintegrasikan profil pelajar Pancasila itu dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Terima kasih, sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya. Terima kasih.